ini aku berasa LV ini masterpiece loh jadinya. Ya kan Pak? Ya, kita I punya can see that. orang-orang planning yang juga udah very dedicated ya. Jadi kita arahkan supaya mereka pikirin for every member of the family ya, they have something to gain dari LV. Tentu salah satu pertimbangan utama memang space ya. Kita berdebat panjang space yang ideal untuk satu keluarga berapa meter ya. 100 meter, 200 meter. Gitu. Kalau tanya saya pingin 200 meter. Saya juga pengen Pak, punya apartemen 200 meter. Iya. That would be awesome. Iya, cuma ketika kita mau bikin 200 meter, kembali problemnya muncul adalah dengan 200 meter, price-nya mungkin 4M, 4,5M, 5M. Barangkali kita dengan 4,5M itu orang mungkin akan mikir-mikir juga. Berat juga gitu ya? Iya, karena kesan orang kalau dia ada duit, dia maunya beli rumah. Kalau 4M, 5M? Iya, kalau sekarang ya. Bagi mereka yang punya 4, 5M ya, pinginnya beli rumah. Iya. Kecuali mereka yang udah ngalami tinggal apartemen dan tahu praktis ya, kemudahan, ya dia nggak dibebani berbagai tugas, ya dia bisa fokus bisnis. Sama aman sih Pak. Enaknya tuh tinggal di apartemen tuh I can just leave keluar kota at any time, gak akan ada yang ngegarong rumah aku tahu. Betul. Ya kan? Sekarang di apartemen besar itu kan seringkali ya di bawah banyak guru-guru datang ngajar les, diumumkan di bulletin board. Iya, betul. Sehingga tetangga semua ikut deh les. Iya, kelas yoga. Yoga apa segala itu kebutuhan macam-macam ya. Sehingga kalau anak-anak kita masih kecil, dia turun sendiri pergi les, kita nggak usah khawatir karena dalam lingkungan sendiri. Atau satpam jagain anak-anak mau keluar akan dikasih tahu nih kenapa keluar segala macam gitu. Kalau belum boleh keluar. Jadi apartemen ini menghemat waktu. Iya betul. Dan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Yes, I totally agree with Pak. Kamu investasi 5M, beli saham, delisting, hilang, gitu. 5M bisa cari kembali, gitu. Oh saya bikin usaha ini gagal, hilang sekian banyak, itu juga bisa cari kembali, gitu. Selama saya masih punya waktu, yang hilang itu semua saya bisa cari kembali. Ya, tapi ketika saya memberikan seseorang waktu, itu saya sangat apa istilahnya ya, being very kind. Yes. Karena apa yang saya berikan itu saya nggak bisa dapat kembali. Oke. Jadi waktu itu yang paling berharga. Sangat berharga. Iya. Dan sekarang ya kalau kita spend our time ya, kecuali ini passion kita ya, doing tinkering around, oh nanti saya perbaiki ini, ketok-ketok saya ini. Ya kalau ini saya hobi ya, itu kan hiburan juga ya. It's a time well spent. Tapi kalau ini karena banyak sekali urusan, saya sebenarnya ada urusan penting, tapi saya harus kerjain ini. Saya pikir sayang sekali. Misallocate your time untuk hal-hal yang nggak penting. Dan kita berharap ya a new lifestyle ya di apartemen yang bagus ya, bisa create the freedom and create the time untuk orangnya bisa mikir banyak hal yang lain. Oh, menarik sekali konsep LV ini ya. Jadi memang sudah didesain buat semua anggota keluarga bisa mendapatkan value yang lebih dari hidup. Jadi semua anggota keluarga, bapak, ibu, anak bahagia basically ya Pak. Ya. Harusnya tinggal di LV ini karena kemudahan, kenyamanan, dan semua fasilitas yang melengkapinya. Betul. Ya kan? Betul. Aduh, jadi by the way nggak jadi 200, jadinya berapa Pak? Nggak jadi 200 meter square, jadinya berapa tuh Pak? Memang ini dilema ya, kita kan bisnis ya, kita mau bikin yang besar. Tapi kan ada penthouse ya Pak kalau yang besar ya? Ada penthouse, kita sediakan ya. Tapi market kan juga banyak pilihan. Yes. Gitu. Dan kecenderungan pasar itu adalah banyak karena mereka nggak memikirkan begitu jauh.
secara umum mereka cuma berpikir kalau saya bisa beli rumah, kenapa harus beli apartemen? Ya. Karena enak, nyaman. Iya, jadi kita harus position kita kira-kira bagaimana ya, di sisi mana kita bisa ajak orang ubah kehidupannya. Jadi bagi kita setiap ada teknologi baru itu di early adopters ya, jadi orang yang mau coba awal-awal itu umumnya yang muda. Dan mereka yang muda itu dananya belum banyak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita mau jual yang 200, nggak bisa beli nanti ya Pak ya. Beli. Sehingga akhirnya kita switch ke 100. Nah, 100 juga cukup kok Pak. Setelah kita switch ke 100 gitu, ya, jadi average-nya ya mungkin 120, 130 ya. Nah, it's actually bigger. Iya, cuma istilahnya kita juga bisa cater ke mereka yang mau gabung 2 unit jadi satu, sehingga dia mencapai 250, 200 gitu. That would be lovely sih kalau punya apartemen segede gitu, beneran. Iya, saya kan belakangan banyak traveling ya. Memang dulu saya adalah orang yang minat kerja di konstruksi sehari-hari. Belakangan saya juga kerja di bidang ini sih, finance sih. Memang sekolah juga finance ya. Yang dari Jepang tuh Pak ya, diterapkan sekarang. Jadi ya bagi saya hedging, dulu saya udah belajar jauh. Kita kan perusahaan internasional yang terbitkan obligasi segala macam. Jadi saya banyak interaksi dengan global investor di seluruh dunia. Untuk Alam Sutra ya Pak? Untuk Alam Sutra. Jadi kita perusahaan yang juga mampu menerbitkan global bonds di Singapura, di New York gitu. Oh gitu, keren banget. I just found out. Aku masalahnya investasinya kecil-kecil, blue chip Indonesia doang Pak, beraninya. Alam Sutra jadi ada di Singapura dan ada global bonds. Kita ada hutang. Istilahnya bonds ini adalah menerbitkan surat berharga untuk get investment ya. Get the money for investment lah. Jadi dalam perjalanan saya ke banyak tempat, saya juga pergi melihat apartemen sih. Istilahnya saya pribadi setelah melihat apartemen yang agak besar dan bagus, saya bayangkan kalau ada produk begitu pun saya ingin tinggal di apartemen. Memang kalau kita melihat apartemen yang kecil-kecil, ya memang kita mungkin berpikir, aduh susah ya, mungkin terasa tidak ideal ya, sempit sekali gitu. Tapi saya pikir kalau size-nya sedikit membesar, itu environment-nya akan jadi bagus. Langsung berbeda ya Pak? Akan berbeda. Iya, Jadi kita di LV, kita nggak bangun yang studio, gitu. Karena kita nggak berpikir short untuk mereka yang butuh untuk short term aja. 3 tahun saya kerja di sini, saya mau sewa. Saya mikirnya untuk family. Iya, dan kita bikin sesuatu yang kita berharap family ini bisa pakai sampai anaknya dari baby sampai universitas. Dia nggak merasa ini kurang. Dan syukur-syukur anaknya setelah lulus, suatu saat dia juga pingin apartemen sebesar itu. Jadi apa yang kita bikin ini, kita ingin dia bisa berfungsi 30 tahun, 40 tahun, dan terasa masih sesuatu yang cocok dengan kebutuhan. Aku langsung pengen beli loh. Aku pengen lihat nih langsung ya penawarannya dan list harganya. Gitu ya, sangat menarik sekali loh Pak, beneran LV ini jadi konsepnya. Plus nanti juga ada forest park yang besarnya 4 hektar. Apakah itu betul Pak? Ya memang di Alam Sutra ya salah satu perhatian kita adalah kita ingin development itu hijau. Ya, kenapa hijau ya? Ini memang di awalnya beberapa orang di dalam company ya, Ibu Lilia, Pak Haryanto, mereka itu visioner. Jadi mereka ingin sesuatu yang di masa depan itu punya value. Kita tahu kota itu kalau berkembang ya makin berkembang, yang hilang itu pohonnya. Jadi nanti kelihatannya gersang, yang ada adalah hutan tembok di mana-mana. Nah, kalau di masa depan semua orang hutan tembok, kita banyak pohon. Daerah itu kan daerah itu kan jadi istimewa.
Dan itu udah mulai terrealisasi di Alam Sutra. Misalnya kita ada jalan yang populer seperti terowongan, orang lari pagi, naik sepeda. Ya, itu terjadi 27 tahun kemudian ketika pohonnya ditanam masih pendek-pendek. Oh, nah Forest Park ini? Nah, di Forest Park ini kita sediakan kurang lebih 4 hektar ya. Kita juga mau tanamin banyak pohon. Jadi Forest Park ada di belakangnya LV, di di senternya satu kawasan yang 20 hektar ini, ya. Di senternya akan banyak pohon. Kita pikir ini kebutuhan untuk lawan ini ya, global warming yang makin. Aduh, aku udah kebayang itu bisa lari keliling taman kayak di Central Park kan, Pak, artinya? Iya, nanti di sekelilingnya ini juga pohon terembesi. Oke. Jadi itu ada walkway yang lebar, 5 meteran lebarnya. Itu juga orang bisa keliling, lari, di lingkungan jogging. Yang artinya kita merasa safe, ya, tidak ada banjir, tidak ada macam-macam urusan, hijau, udaranya bagus. Jadi memang kita ingin ada value ekstra, yang bisa makin membaik di masa depan, dan pohon itu salah satu sih. Jadi kalau tinggal di LV artinya begitu buka curtainnya dari kaca bisa lihat ke Forest Park itu? Bisa. Love banget, langsung ingin pindah kan Sobat WeTalk. Oh gitu, it's such a wonderful idea ya Pak. Ya, tapi ini sebenarnya terjadi di mana-mana sih. Jadi mereka perencana kota New York ya, di Manhattan ya, kan padat sekali. Iya, betul. Padat sekali, di jalan-jalannya ya rata-rata nggak ada pohon. Tapi akhirnya mereka putuskan di sentralnya. Central Park. Ya, Central Park itu hijau sekali. Orang datang ke situ, dan semua gedung yang berdekatan dengan Central Park itu yang paling high value. Yang paling mahal ya Pak ya? Paling di mahal. Sekelilingnya Central Park? Iya. Oke. Yeah. Jadi value itu comes ya dengan ekosistem yang bagus, dengan green yang besar ya. Jadi kalau kita jauh dari Central Park, mungkin value-nya jauh lebih murah. Iya. Ih, keren banget nih ide ini, I love it. Nah, pasti Sobat WeTalk juga sebenarnya as excited as I am setelah mendengar penjelasan dari Bapak dan cerita dari Bapak ya. Harapan Bapak sendiri nih ke depannya Pak, Alam Sutra nih akan seperti apa? Let's say in 3 years time, 5 years time. Ya, kita memang sebenarnya kita perusahaannya ingin menjadi solusi ya bagi kehidupan orang. Kita menciptakan space yang bisa memberikan mentransformasi kehidupan orang. Jadi kita memang banyak bidang yang kita tangani, hunian salah satu, business park ya, mall segala macam. Jadi di lokasi yang kita kembangkan, township yang kita kembangkan, segala macam terjadi. Nah, kita ingin ekosistem ini berkembang, ekonominya berkembang, orang yang misalnya membeli satu business loft di sini, usahanya sukses, gitu. Orang yang tinggal di sini kehidupannya membaik, kehidupannya sehat, ya. Kemudian value dari investasi ini kita harapkan terus bisa meningkat karena berbagai hal yang bisa menambah value seperti hijau yang baik, terencana, ya, kondisi yang aman, semua itu diharap bisa terus dipupuk makin hari makin bagus. Oke. Jadi itu ya penting bahwa kalau di Alam Sutra sebagai sebuah business property memikirkan a holistic approach in terms of growing the business ya Pak. Bukan hanya membangun konkretnya tapi juga environment-nya sangat dipikirkan dan direncanakan ya Pak untuk grow along with the concretes ya. Iya, sebenarnya kita kan bukan jual barang apartemen ini atau rumah ini. Yang lebih penting lagi adalah kita menjual sesuatu yang bisa mentransform kehidupan orang. Jadi kita ingin anak yang dari kecil tinggal di sini punya kesempatan yang lebih besar dibanding anak di tempat lain misalnya. Gitu, karena lingkungannya mendukung, ada sekolah yang bagus, gitu, dia bisa belajar dia sesuatu banyak. Dia stress free, ke sekolah deket, iya. ngeles tinggal turun ya Pak. Dan ya? di LV ini ada sesuatu yang istimewa. Saya ya
maksudnya tim kita di planning kan udah bikin banyak klaster, sehingga kita melihat bahwa anak-anak di klaster itu bermain bagaimana ya. Kita melihat di tempat lain kesempatan ini udah kurang sekali. Jadi keluarga sekarang, keluarga modern jarang sekali anaknya itu punya kesempatan bersosialisasi terhadap anak tanpa itu. Nggak bertetangga gitu, ya kan? Tanpa dikontrol orang tua. Iya. Jadi saya sering ketemu misalnya saudara yang bawa anaknya ke Alam Sutera, ketemu sepupunya untuk main. Karena rumah-rumah itu dipagarin di depan, anak itu tidak diizinkan keluar dari pagar karena merasa ada ancaman, lingkungannya kurang aman gitu. Sehingga mereka bermainnya di dalam, kalau dia nggak banyak saudara, sepi sekali. Iya benar. Ya toh, satu keluarga, suami istri, satu anak. Aduh, anaknya sepi sekali. Itu anak aku, Bapak. Oh, Cuma satu. Iya Iya. benar, tapi benar. Jadi aku harus janjian sama orang tua lain untuk anakku punya kehidupan sosial. Betul banget sih, Pak. Jadi memang orang tua juga merasakan itu dan mereka membawa anak-anaknya untuk ketemu, umumnya sepupu. Yang tinggal di sini. Iya. Nanti sama-sama naik sepeda, belajar naik sepeda. Betul itu. Nah, di Aku melakukan itu. LFP kita bikinnya seperti klaster. Ini di tanah kurang lebih 4 hektar. Iya. Sehingga kita berharap family-nya ini, anak-anaknya bisa Ketemu di Ketemu bawah, di bawah. main di tengah gitu iya, ya. main tanpa intervensi orang tua. Iya. Anak-anak itu mungkin bisa beda pendapat, bisa ada argument, bisa apa, they Bebas. solve their Bebas. problem, Ha. gitu. Nggak kenal bagaimana deketin Iya. untuk kenal. Karena sekarang anak-anak juga banyak problem ya. Kalau kita nggak kenalin, dia nggak bisa kenalan sendiri. Di universitas begitu. Oh, oke. Jadi kita kirim dia ke luar negeri. Wah, dia temennya nggak nambah terus karena dia sangat takut ketemu orang baru untuk membuka tangannya. Saya dari siapa? Oh gitu ya. Jadi- Masalah anak zaman sekarang tuh ya, Pak. Iya, karena Oke. mereka ketemu orang pun jarang, udah pakai handphone semua. Iya, semua digital sih benar. Nah, menurut Iya. saya, ya ini generasi anak sekarang mungkin ada bagian dari kehidupan dia yang hilang. Yang generasi anak dulu ada. Jadi zaman saya, orang tua saya pokoknya pagi habis sarapan, kitanya bisa hilang kemana. Main orang tua nggak sepeda tahu. sampai sore gitu ya. Iya, karena temennya banyak ya. Bebas bermain segala macam. Kadang-kadang berbahaya karena pergi ke kali berenang segala macam. Ya, sore orang tua baru cari ini kok nggak pulang makan gitu. Gitu. Iya. Jadi anak-anak itu di samping belajar di sekolah hal-hal yang dibutuhkan, dia belajar mengenai sosialisasi dan kehidupan dengan teman-temannya. Melihat orang yang berbeda dengan dia, bagaimana mempersuasi, bagaimana berteman, atau bagaimana berbeda pendapat, bagaimana ya bisa jadi teman jangka panjang gitu. Udah berantem bagaimana baikan. Itu part of kehidupan dan Kita part ya, of the Pak. skill yang mungkin di lingkungan yang sekolah, di lingkungan yang diawasi, dia nggak naturally tumbuh. Aduh Bapak kayaknya barusan menyelesaikan masalah intoleransi bangsa ini sekarang ya Pak. Bener kan Pak? That's what Mungkin our juga, problem is now. mungkin juga Ya. karena generasi Yang sekarang nih. kan umumnya anak-anaknya sendirian, jadi dia nggak punya skill itu. Iya, sama mungkin juga sekolahnya di sekolah yang homogen, yang ketemunya orangnya Iya. setipe, Iya. ya kan Iya, sejenis. jadi dia nggak bisa melihat hal yang Iya, berbeda iya. dan merangkul, berteman. Nggak gitu. natural juga. Nggak natural. Iya, Itu that's- ekosistem yang terlalu homogen juga nggak bagus. Oke, menarik sekali loh Pak pembicaraan kita. Jadi nyebrang ke masalah intoleransi. Nggak, memang, Cara menyelesaikannya ternyata seperti itu ya. Ya kita Memang- harus memang membiarkan kita anak melihat- kita belajar. kita melihat ini sebagai satu Problem ya. masalah kehidupan sih. Jadi Mhm. kebetulan kami di bidang hunian, ya di bidang pengembangan perkotaan, bagaimana kita menciptakan hunian yang cukup toleran dan berimbang lah, ya sehingga semua yang di sekitarnya bisa mendapat manfaat. They learn together, they grow together, Iya. they live together ya Pak ya.
Ih, senang sekali saya dengan konsep LV ini. Bapak thank you banget loh atas Thank you. waktunya untuk ngobrol dengan Sobat WeTalk. Hari ini seru sekali Sobat WeTalk ya. Jadi kita ngobrolnya panjang dari perjalanan hidup Bapak, kemudian juga insights dan values dari hidup Pak Yosep, sampai investasi yang paling penting. Jangan sampai kelewatan tuh investasi properti. Jangan menyesal seperti Bapak waktu di tahun 80-an. Kalau sekarang sih Bapak koleksi propertinya udah banyak dong Pak. Amin ya Pak ya. Bapak thank you so much. Thank you. Sudah memberikan waktunya yang berharga itu. The most precious is time, tadi Bapak bilang kepada kami. Moga-moga apa yang Bapak berikan bisa jadi sumber pembelajaran buat kami semua. Dan tentunya kita juga ingin hidupnya expand, untuk grow, untuk punya kehidupan yang lebih baik. Kenapa nggak coba di LV ya Pak ya? Terima kasih. Thank you so much Thank you, Bapak. ya. Thank you for your time. Kita jumpa lagi di pembicara berikutnya Sobat WeTalk. Bye! Bye.